Halo, selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan materi tentang serverless. Sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana manfaatnya. Di mana ada manfaat, selalu juga ada tantangan. Dan hari ini, kita akan belajar tantangan apa saja sih di dalam serverless itu. Yang pertama, itu adalah masalah cold start. Jadi, bayangkan, misalkan kalian mempunyai aplikasi chatbot. Ketika user request ke backend kalian, dan request itu diterima oleh backend, di dalam serverless, kalau kalian melakukan sebuah replikasi untuk mendapatkan traffic lebih banyak, tidak semena-mena aplikasi kalian mampu memberikan layanan secara instan. Jadi butuh proses dari dia mereplikasi dirinya sampai dia mampu menyediakan untuk layanan backend kalian itu ada sepersekian detik, sepersekian sampai mungkin beberapa detik. Jadi kemungkinan user kalian bisa menunggu agar backend itu mendapatkan sebuah respon. Dan ini masalah cold start sangat umum terjadi di dunia serverless apapun cloud platform yang kalian gunakan. Nah, bagaimana cara kita mengatasi cold start ini? Yaitu dengan warm start. Jadi, warm start itu adalah menyediakan layanan serverlessnya sudah standby dari awal dengan meset minimal replikasi yang kalian inginkan. Jadi, misalkan kalau kalian punya minimal 2, maka 2 layanan itu mampu mendapatkan traffic tertentu. Tapi ketika dia bakal scalable otomatis ke traffic yang jauh lebih besar, maka kemungkinan terjadinya cold start itu untuk mereplikasi 3-10 replikasi selanjutnya. Jadi butuh waktu untuk menerima request itu. Ketika sudah jalan, baru aplikasinya mampu menerima request-request tersebut. Jadi tinggal masalah kalian mau standby berapa instance. Dan ini akan menjadi timing yang kalian harus tentukan. Kalau semakin banyak yang standby, berarti cold start itu semakin tidak ada, namun ada biaya standby dari replikasi tersebut. Tapi kalau replikasi kalian terlalu sedikit, ketika trafficnya mulai naik, maka kemungkinan cold start itu akan terjadi. Yang kedua, monitoring dan debugging pada platform khusus. Yang sudah sempat aku sampaikan bahwa logging monitoring ada platform tersendirinya di dalam Google Cloud, dan itu dinamakan Google Cloud Logging dan Google Cloud Monitoring. Jadi kalian harus nge-set up metriknya, loggingnya seperti apa, dan apa yang ingin ditampilkan itu secara teknis di dalam Google Cloud Platform. Ada yang bilang ini jadi lebih ribet, ada yang bilang jadi lebih bagus. Tapi dalam belajar pengembangan software, kita terbiasa untuk mengakses aplikasi kita langsung di dalam production. Contohnya menggunakan Compute Engine, kalian bisa melakukan SSH dan udah tinggal lihat aja lognya atau bagaimana aplikasi kalian bekerja. Nah, jadi butuh waktu untuk mempelajari bagaimana logging dan monitoring terjadi di dalam Google Cloud Platform. Tenang saja, di materi-materi selanjutnya kita akan menggunakan Google Cloud Logging dan monitoring dan bagaimana secara nyata kita mampu memonitoring aplikasi yang kita jalankan di Google Cloud Platform. Yang ketiga, ada risiko vendor login. Nah, ini terjadi ketika ada beberapa fitur dari serverless atau beberapa produk serverless di Google Cloud Platform itu sangat identik dengan penggunaannya hanya di Google Cloud Platform. Jadi tidak bisa ditemukan di cloud platform lain. Contoh, salah satu produk serverless pertama Google Cloud adalah App Engine. Nah, dalam menggunakan App Engine, kita itu mempunyai template yang harus sesuai dengan permintaan dari format App Engine itu. Nah, kalau kamu mau menghost ini sendiri di luar Google Cloud Platform, kamu tidak bisa. Kamu harus menyesuaikan kembali dengan apa yang dijalankan di dalam Compute Engine ataupun di dalam cloud platform yang lain di sana. Tapi jangan berkecil hati karena Google Cloud Platform juga punya beberapa produk serverless yang kalian bisa gunakan standarnya tidak hanya di Google tapi di beberapa vendor lainnya. Contohnya adalah Google Cloud Run. Karena Google Cloud Run menggunakan konsep container dan konsep container ini sangat umum digunakan, kalian bisa berpindah dari cloud tidak hanya Google atau bahkan multi cloud. Jadi kalian bisa menggunakan cloud platform lebih dari satu, tidak hanya Google. Atau juga kalian bisa ingin menjalankan aplikasi kalian tidak hanya di dalam cloud platform tapi di dalam komputer kalian sendiri. Karena Docker atau container sifatnya universal, tidak dimiliki oleh satu merek cloud platform tertentu. Ini juga berkaitan kalau Google Cloud Function mirip dengan Google Cloud App Engine, dia harus ada format tertentu untuk menjalankannya. Jadi semua itu ada pro dan cons dari setiap produk serverless yang ada di Google.
Kemudian ada yang namanya batasan sumber daya dan kuota. Yang kalian harus pahami, di beberapa produk serverless itu punya batasannya dari sisi sumber daya maupun dari kuotanya. Contoh, misalkan penggunaan Firebase. Firebase itu ada yang namanya Cloud Firestore. Firestore kita mampu menyimpan database yang sifatnya NoSQL, jadi tidak perlu skema, unstructured, mirip kayak JSON, dokumen. Mereka punya kuotanya sendiri-sendiri. Dan misalkan di sini ada beberapa biaya ya, jadi store data, network egress, document writes, document reads, document deletes. Walaupun kuotanya cukup besar, tapi kalau kalian tidak pandai dalam menyusun aplikasi serverless kalian, bisa saja kuota ini bisa melebihi apa yang diberikan. Dan nanti pricingnya akan menyesuaikan biasanya per request atau per satuan data, mungkin per gigabyte atau per megabyte. Itu kalian harus melihat bagaimana Google Cloud Pricing ini. Contohnya di Google Firestore ini, kamu tidak bisa mendapatkan harganya secara langsung. Jadi kamu harus mencari tahu bagaimana pricingnya kalau misalnya data kamu lebih dari 1 giga dan kamu harus bayar berapa. Jadi kalian harus aware, hampir semua produk serverless mempunyai pricingnya sendiri-sendiri. Jadi kalian harus berhati-hati di sana. Yang selanjutnya adalah masalah pengujian dan simulasi lokal. Jadi ada beberapa produk serverless yang tadi aku bilang seperti Cloud App Engine maupun Cloud Function itu tidak secara mudah bisa dijalankan di lokal mesin kalian. Nah, itu bisa jadi masalah. Bahkan Firebase itu sangat identik dengan platform yang disediakan oleh Google. Nah, ternyata tidak semua masalah itu ada di Google Cloud. Ada yang namanya Firebase Emulator. Jadi, kalian tetap bisa melakukan pengujian atau simulasi di dalam laptop kalian. Jadi kalian harus menginstal Firebase Emulator Suite supaya kamu bisa mengakses seperti Out Emulator, Firestore Emulator, Real Time Database Function Emulator, sehingga kalian tidak harus menjalankan aplikasi kalian di cloud. Kalian bisa mensimulasikan atau mengetes itu di komputer kalian. Jadi memang ada masalah, tapi Google juga punya solusi khususnya di Firebase di sana. Nah, ini yang harus diperhatikan karena ini juga berhubungan dengan pricing yang tadi sudah aku sebutkan beserta kuotanya, yaitu pengelolaan biaya yang tidak terduga. Walaupun aku sebut manfaat dari serverless itu adalah biaya, tapi kalian harus lihat penggunaan. Karena ada beberapa berita bahwa ada terjadi biggest billing atau bagaimana tagihan itu membengkak itu gara-gara kita tidak capable dalam mendevelop suatu aplikasi serverless. Contohnya di sini adalah ada yang namanya sebuah konsep di pemrograman yaitu rekursif. Karena serverless biasanya membiayai berdasarkan penggunaan, sedangkan konsep rekursif itu adalah memanggil dirinya sendiri sampai dia berhenti, yang kita tentukan berhenti. Coba bayangkan kalau aplikasi itu tidak pernah berhenti dan aplikasi kita berjalan 24 jam dan itu menjadi biaya yang cukup mahal. Bagaimana berita di sini itu bisa menghabiskan sekitar 72.000 US dollar hanya untuk Firebase dan Cloud Run. Jadi hati-hati ya. Kalian juga bisa mengkonsultasikan dengan aku di platform-platform lain untuk bertanya apa sih yang bisa kita lakukan untuk ini. Tenang, nanti di setiap materi ada expert project yang aku bakal share bagaimana best case scenario untuk mendevelop aplikasi di masing-masing produk di dalam Google Cloud Platform. Terima kasih. Ternyata tidak hanya manfaat, tapi harus Anda perhatikan bahwa terdapat challenge ataupun tantangan yang kalian hadapi ketika menggunakan serverless di Google Cloud Platform. Nah, kita akan bertemu di materi selanjutnya yang berkaitan dengan studi kasus. Sampai jumpa.